Doktip ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar. Polda khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktip ini ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua, temannya juga di seputaran ini aja yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Semuanya kita tidak sebutkan namanya. Satu Doktip, yang satu temannya. Itu aja. Nah, saya boleh tahu sejak berapa yang dari Doktip yang bikin kita merasa dirugikan? Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktip ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf. Untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus. Pokoknya apa yang Doktip minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok, gimana kalau saya melakukan klarifikasi, permintaan maaf. Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sela kamu sekarang naik ya, minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu, disetirin. Jadi aku nurut terus nih, apa permintaan dia nurut. Jadi aku perbaiki semuanya, apa yang salah, mungkin ada ini yang salah, oh perbaiki, ini ada yang salah. Bahkan sampai di etalase saya ya, di etalase saya misalnya ini serum begini, saya tampilkan hasil uji labnya. Jadi saya udah berbenah sampai di titik berbenah, apa yang salah semua saya perbaiki. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga udah baik, udah semua udah saya lakukan gitu, tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih. Dan saya penasaran juga karena yang dia review itu gak saya jelas. Merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, itu menghitam. 4 bulan aja udah menghitam. Tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih bening. Jadi saya penasaran, itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM, tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di reseller. Sebelum kejadian ini, tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini, saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran dia itu bawa produknya dari mana. Makanya amarah saya juga terpacu itu karena kita baru selesai acara BPOM. Saya merasa Doktip ini melecehkan nasihat dari BPOM. Saya merasa itu karena kita lagi BPOM ada diskusi, berdialog sama semua yang hadir. Kalau bisa nge-review itu, kalau ada kesalahan dari brand lain, laporkan ke kami. Langsung laporkan ke kami gitu. Jadi sok-sokan. Jadi saya pulang makan, waktu itu pulang makan, terus tiba-tiba saya bilang nih, kayaknya ini sama Doktip ini udah cukup. Aku kira dengan berdialog itu dia bakal stop dong, ya kan? Stop kok. Aku sempat buat konten gini,
buat konten gini, udahlah Doktip fokus aja jualan. Aku yakin kalau Doktip jualan produk sendiri atau menjadi afiliat besar, Doktip bakal besar. Aku akan support dari belakang. Aku buat story kayak gitu dong awalnya ya kan. Tiba-tiba orang kabarin, Kak dia lagi live nih nge-review produk kakak lagi. Aku lihat live-nya dengan nyinyir ya, bahasa ketawa-ketawa, nyinyirin ini begitu, penontonnya 28.000. Ya. Saya melihat di situ ada 4 orang. Nggak mungkin saya datangin dia sendiri. Di layar kaca ya. Melihat 4 orang, nggak mungkin saya mendatangi dia sendiri. Oh, ya udah. Kita ketemu aja nih sama si Doktip. Kita tanya itu produknya dari mana. Itulah awal mula. Karena saya merasa dirugikan dan saya merasa marah karena dia melecehkan juga dialog dari BPOM. Karena kita udah transparan di sana dengan banyak waktu juga. Kita di sana kirain bakal stop, bakal sadar karena Pak Taruna kepala BPOM sendiri udah berbicara kalau ini asin ya, mulut Bapak BPOM itu asin karena dibilang sama kepala BPOM-nya kalau terjadi begini-begini terus pasti akan ada yang saling lapor melapor, akan memancing keributan terus. Nah malamnya terjadi itu kan baru kita kan belum tahu brand-brand. Kalau ini nggak stop, itu akan bukan saya saja nih hari ini yang banyak akan kayak gini. Bakal banyak korban-korban yang lain lagi. Kenapa kita itu nggak sama-sama saling mensupport brand lokal? Ini kayak malah kita memberi peluang untuk brand luar untuk masuk. Karena brand lokalnya itu udah hancur, tonjok-tonjokan ini karena ada indikasi seperti iri hati. Seharusnya kalau kita persaingan curang, kalau kita sama-sama bangkit, kalau kita sama-sama support brand lokal itu bahkan semua bakal kebantu. Kenapa sih harus kita jadi begini gitu? Dan yang bikin saya marahnya juga, makanya saya ngelawan, saya ini karena korbannya itu bukan saya aja. Karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain gak bisa melawan. Karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM. Orang liar, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya bakal hakim banyak. Liar ini. Jadinya bakal banyak. Ini mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya. Semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi. Berarti kejadian itu hanya mereview produk Kak Sela aja, bukan orang lain. Bukan. Di situ yang memacu amarah kita mendasar itu di produk SS. Mungkin kalau banyak produk yang dia review di like, mungkin saya juga nggak terlalu marah ya. Tapi ini mendasar banget dan mereka itu berempat waktu mereview. Dan misalnya dia mengatakan pengeroyokan apa segala macam, mereka di situ bertujuh 8 sama sopirnya. Ya, berarti itu, tapi nanti yang namanya hukum ya, kita punya hak, saya punya hak, dia punya hak, nanti kita jalani aja. Pada penyidik. Ya, kita serahkan penyidik aja. Kak Sela kan pernah ada di posisi aman, seperti yang tadi ucapkan, pernah seperti dari beliau. Sebelumnya pernah ada uang damai gak Kak Sela untuk menutup? Untuk Doktip enggak sih ya, enggak ada uang damai-damai, tapi ada kejanggalan saya nih. Kejanggalan saya adalah saya ikutin gitu kan. Ini kenapa ya? Tiba-tiba ternyata ada ceritanya lagi. Ada produk saya ini akan saya klarifikasi juga di sini. Produk di sini ini saya upgrade. Dari kejadian overclaim ini semuanya kan saya periksa semua, tapi ada hikmahnya juga. Saya mengakui ada hikmahnya juga dengan dia tampil edukasi di awal. Jadi semua brand memperbaiki diri. Saya akan kasih ya. Ini udah tapi semuanya produk BPOM. Cuman karena bundanya semuanya berbenah lah.
ya ada yang salah. Ini kita upgrade semuanya, pencerahannya semuanya kita upgrade yang masih sama. Jadi kita upgrade. Lalu tim saya masih di atas yang ini. Pengetahuan ternyata saya masih ada buat di fase terakhir bulan 10 tanggal 4. Ya, jadi saya bilang, "Kayak masih ada jual nggak? Ada di etalase aja, Bunda," kata tim saya. Ternyata dia japri saya. "Dek, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim?" Dia tanya. "Yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim?" Aku yakinin diri dong. "Enggak dok, udah nggak ada overclaim." Ternyata benar, udah aku cek ini udah di-upgrade semuanya. Selama saya live pertama kali setelah berbenah, saya jualnya yang ini, bukan yang satuan. Jadi di situ tingkah laku yang bikin saya itu sebenarnya agak ini apa ya? Apa aku masuk perangkap kebodohan apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget dong. Antara shock semuanya, orang DPR nyuruh ini, mereka desak kakak, "Dek, dok tolong jangan dulu, saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya." Terus saya tanya, "Dok ini," terus saya kirim dong hasil uji labnya, SGS ya, itu lab internasional. "Dok ini udah di-upgrade, apanya lagi yang overclaim, apa lagi yang saya salah? Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya dok. Apa tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh dok, tolong sayangi aku dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Aku percaya kalau dia itu disuruh sama DPR, kejebak ya kan, DPR. Aku disuruh, tolong dek, saya harus menaikkan ini. Saya udah didesak tolong sekali aja, saya naikkan. Dia obsesi untuk mengumumkan kalau produk saya lagi ada yang overclaim. Di situ saya ngerasa janggal. Ini apa ini gitu? Tolong dok. Nah, begitulah. Nih klien saya sampai ngemis setelah saya dengar cerita, waduh kasihan bener klien saya cari makan kok sampai dipermainkan, dihina, dibully. Padahal itu cuma main-mainan aja, padahal produknya bagus sekali. Jadi produknya Bepom, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saking orang namanya cari makan ya, tolonglah, ini jahat sekali kalau sampai periuk nasi orang dibalikan itu. Jadi dia jadi menghukum mereka. Iya, amin. Jadi sampai nge-voice note saya juga pada saat itu saya masih simpan dengan rapi. "Dek, tolong ini saya harus naikin ini," dia bilang. Tapi nanti saya di situ agak aneh lagi. Dia ngomong gini, "Nanti saya akan nge-review produk kamu secara baik-baik, secara nasihat," katanya. Secara nasihat, nanti setelah udah saya review ini, nanti kita ketemu, kita ngonten bareng. Jadi saya bingung, ini sebenarnya kenapa ini? Arahnya kemana nih? Tapi saya perlu menaikkan ini. Karena kalau produk kamu tuh overclaim. Dia ngomong gitu. Di situ saya udah merasakan kejanggalan, ada apa ini Doktip ini? Punya misi apa Doktip ini sama saya? Makanya saya dibeginikannya. Jadi dia bilang, "Dok tolong," saya masih ngemis, "Dok jangan naikin dok, jangan naikin biar saya perbaiki." "Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin, tapi hapus semua etalase dari pabrik ini," dia ngomong. Itu mungkin kalian memang belum baca ya, itu media, teman media nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya produk-produk yang berasal dari pabrik ini. Saya hapus, teman-teman media. Saya hapus untuk nuruti permintaan dia. Itu saya hapus semuanya. Saya hapus, jangan ada lagi, biar adem ayem aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi minta maaf, dia minta disebutkan, bilang aja deh, "Makasih Doktip." Dia harus diucapkan terima kasih Doktip. Jadi saya nggak tahu ini, biar semua masyarakat bisa melihat ini tuh udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi.